Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Janganlah malu. Saudara terkasih, di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini, Paulus juga memberikan beberapa nasihat kepada Timotius berkaitan dengan pelayanan jemaat yang sementara itu Timotius lakukan. Di dalam pasal yang ke-1 ini, Paulus mengucap syukur karena pelayanan Timotius yang luar biasa, iman Timotius yang luar biasa. Dan karena itu Paulus mau supaya Timotius tetap bertekun di dalam iman yang sejati yang telah dia miliki. Dan di dalam ayat yang ke-8 ini kita memperhatikan bahwa Paulus menasihati dua hal penting di dalam kaitan dengan jangan malu. Yaitu yang pertama, Paulus mau supaya Timotius tidak malu atau jangan malu memberitakan tentang Injil atau memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Timotius berhadapan dengan jemaat Tuhan, baik itu orang-orang muda maupun orang-orang tua yang juga mungkin saat itu tidak suka atau tidak senang terhadap Yesus. Karena itu di tengah-tengah kondisi yang demikian, Timotius tidak boleh malu, tetapi harus dengan berani, dengan rajin terus memberitakan tentang Kristus kepada jemaat yang dia layani atau orang-orang lain. Yang kedua, nasihat Paulus dalam ayat yang ke-8 ini, Paulus menasihati supaya Timotius tidak malu ketika dia mengalami penderitaan karena Kristus. Mengapa demikian? Karena Paulus ingin menunjukkan kepada Timotius apa yang dia nasihati adalah apa yang juga dia lakukan dan dia hidupi dalam pelayanannya. Di dalam ayat yang ke-12 Paulus katakan begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa saya tidak malu untuk melakukan semua itu. Saya tidak malu karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Apa yang telah Paulus lakukan, hal yang sama juga Paulus mau supaya Timotius lakukan di dalam pelayanannya di jemaat yang dia layaninya. Kalau demikian, ketika kita sudah percaya kepada Dia, kita memiliki iman yang sejati, maka kita harus juga memberitakan tentang iman yang sejati, yakni Kristus dan kebenaran kepada orang lain. Jangan malu untuk bersaksi tentang Kristus. Jangan malu ketika saudara mengalami penderitaan karena Kristus. Bersyukurlah, karena itu adalah panggilan yang mulia, panggilan yang kudus bagi saya dan saudara. Pertanyaan sederhana, mampukah kita memberitakan tentang Kristus di tengah-tengah orang yang tidak seiman, di tengah-tengah rekan-rekan kerja kita? Renungkanlah semua ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami belajar dari teladan indah yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Kami jangan malu, kami tidak boleh malu ketika kami memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Kami tidak boleh malu untuk menderita bagi Kristus. Tolong akan kami, mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.